Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Nihayah. Sadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Di antaranya nikmat yang kita rasakan hari ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kenikmatan iman, ya. Kita bisa merasakan bersimpu, berzikir di hadapan Allah, yaitu melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah sholat subuh. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah orang tidur lelap, ya. Tidur yang panjang, tetapi karena kita mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita datangi masjid dengan hati yang ringan, kaki yang ringan, niat yang ringan. Ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena di dalam berbagai hadis dan beberapa keterangan, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, luar biasa. Di antaranya wadzimatillah. Kita hidup ada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini sebuah kenikmatan yang Allah masih berikan kepada kita di hari ini. Di samping kenikmatan yang lain yang Allah masih berikan kepada kita. Terlupa salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tak lupa kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat di hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahiman rahimakumullah. Perjalanan hidup yang kita rasakan hari ini, ya. Betapa ada di dalam gonjang-ganjing kehidupan yang tidak menentu. Perubahan politik, perubahan ekonomi, perubahan nilai-nilai sosial, ini yang kita hadapi terus setiap hari. Kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, itulah hidup, ya. Karena hidup ini adalah gelombang yang Allah berikan kepada kita. Pada hakikatnya ini adalah ujian di dalam hidup ini. Di dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini adalah ujian. Bagi umat Islam hidup ini bukan tujuan hidup, ya. Tapi hidup ini adalah ujian bagi kita semua, ya. Makanya ketika kita
dalam suasana yang berbagai macam. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih. Itulah hidup yang Allah berikan kepada kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Untuk apa? Menguji kita semua. Ahsanu amalan, siapa amalnya yang terbaik. Jadi nanti surga itu adalah diberikan kepada orang-orang yang terbaik. Terbaik sholatnya, terbaik sodakohnya, terbaik dengan tetangganya, terbaik di dalam kerjanya. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 ya. Kalau kita menggambarkan tentang kehidupan dunia ini kan, di dalam surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Ini surat menggambarkan rangkaian kehidupan yang akan dijalani oleh seorang anak manusia. Memang sebelumnya ada kata kaifa, ya. Mengapa? Kaifa takfuruna billah? Mengapa engkau ingkar kepadaku, kata Allah. Ini sebab diawali dengan sikap orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi tentang kepada Allah. Ya. Orang Yahudi itu kan orang yang keturunan Bani Israel itu adalah keturunan manusia yang diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah keturunannya itu banyak orang-orang soleh. Para nabi sampai yang terakhir itu Nabi Isa alaihissalam itu keturunan Bani Israel. Ya Allah mempertanyakan, kaifa takfuruna billah? Kenapa engkau ingkar kepada kami? Wa kuntum amwatan. Padahal engkau dulunya adalah mati. Fahyakum, maka kami hidupkan. Summa yumitukum, terus kami matikan. Summa yuhyikum, terus kami hidupkan. Summa ilaihi turja'un. Inilah peta yang diberikan Allah, gambaran oleh Allah kepada kita, babakan perjalanan hidup manusia. Yang pertama tadi amwatan. Amwatan ini masa dalam keadaan disebutnya mati. Padahal di dalam amwatan yang pertama yaitu manusia itu sebelum hidup itu sudah ada disebut di alam ruh. Ya. Amwatan. Fa'ahyakum. Kemudian kita dihidupkan hari ini. Summa yumitukum. Nanti kita akan dimatikan. Dan summa yuhyikum. Dan kita akan dihidupkan. Summa ilaihi turja'un. Dan kita akan dihimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita ingat perjalanan ini betapa luar biasanya. Ngeri sekali. Kenapa? Perjalanan kita itu betapa panjangnya. Tadi amwatan, fa'ahyakum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Setidaknya kalau dilihat ini ada 5 perjalanan yang sudah kita tempuh, yang akan kita tempuh. Kita sudah sedang melaksanakan 2 alam. Yang pertama yang disebut dengan amwatan, mati. Dalam bahasa Al-Quran, mati di sini kita dalam keadaan sebelum di dunia ini, yaitu di alam ruh. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dukhurihim wa dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi manusia itu sebelum diturunkan ke dunia ini dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipersaksikan. Wa ashhadahum ala anfusihim qalu bala syahidna. Apakah kamu menyaksikan bahwa saya Tuhanmu? Itu kata Allah.
wa ashadahum ala anfusihim qalu, dan setiap ruh itu mengatakan bala syahidna. Di sini menggambarkan bahwa setiap manusia sebelum dilahirkan ke dunia ini sudah dipersaksikan tentang adanya Allah, dan ruh itu mengatakan qalu bala syahidna. Tetapi hadirin rahimakumullah, ketika dilahirkan ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Yahudi, ada yang agnostik. Agnostik itu orang yang tidak percaya, ya. Ada yang komunis, itu tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Di dalam hadis, fa'abawahu, bapaknya lah, lingkungannya lah yang membuat kita menjadi Kristen, Yahudi, Islam. Jadi di sini penting lingkungan sosial yang akan membentuk karakter kita. Maka ketika ditanya siapa mereka, lihat temannya. Artinya apa? Pengaruh sosial ini yang paling penting. Alhamdulillah kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak kita Islam, ibu kita Islam, ya, lingkungan kita dalam keadaan lingkungan yang Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita, ini yang kita inginkan. Ini perjalanan pertama, ya. Maka tidak heran ini kalau di dalam ilmu disebutnya agama primordial, agama yang pertama-tama. Maka di dalam apa namanya? Ada yang disebut dengan teori tabula rasa, bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan bersih, suci. Enggak, di dalam Islam sudah di apa, kalau di komputer sudah dimasukkan software, yaitu software keimanan. Software keimanan. Maka tidak heran, ya, suku apapun manusia, suku yang tradisional apapun, tidak mengenal modern, tetapi mereka percaya kepada siapa? Ada yang di luar dirinya, yaitu dengan sebutan macam-macam. Ada, kalau Cina mah nenek moyang, kalau kita kan menyembah nenek moyangnya. Nenek moyang, ada yang disebut dengan, kalau kita kan Allah, ada Tuhan. Bapak dan Ibu, di dunia ini ada 3.000 lebih agama. Semuanya punya Tuhan. Ya. Ini menggambarkan bahwa memang pada hakikatnya manusia itu sudah diberi keyakinan di awalnya, itu yang disebut dengan di alam roh ini. Yang kedua, yaitu alam dunia yang kita hari ini, kita hidup ini di alam dunia. Tapi alam dunia yang kita tempati ini pendek, ya. Coba Pak Kos, seberapa tahun ya ajalnya diberi? Kekasih kita saja berapa tahun? 63 tahun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun, Pak. Pangko seberapa tahun? Aina. Oh, 59 masih kena. Rasulullah 63, Pak. Ya. Dan memang angka harapan hidup orang Indonesia itu menurut WHO 60, Pak. Jadi jantan jami upan saya 60 tahun itu sebuah. Rasulullah kan 63. Pendek, Pak. 63 tahun. Coba di perjalanan malaikat. Betul. Pendek, ya. Para nabi kan anu sampai 800 tahun, anu sampai 1000 tahun, umat-umat anu sanes. Ya. Komo jin itu usianya melengkung panjang. Ya. Artinya betapa perjalanan kehidupan di dunia ini yang begitu luar biasa itu pendek. Allahu Akbar. Maka lungsur surat Al-Ashr, wal asri innal insana lafil khusrin.
ilal ladzina amanu wa amilus shalihat ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Betapa pendek hidup yang kita nikmati ini. Allahu Akbar. Komo dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Allahu Akbar. Jadi umpamanya coba 1000 tahun dibandingkan dengan dunia. Maka pantas ada kepungkur sok kayak jalminya hirup dengan saancu lele. Tapi nu saancu lele dipakai kemaksiatan. Allahu Akbar. Betapa ruginya hidup ini. Allahu Akbar. Banyak orang yang menukar kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Tidak sedikit. Inilah ya zaman, apalagi hari ini yang disebut dengan zaman fitnah. Ya. Untuk apa coba? Cari-cari harta ketika hartanya itu untuk dipakai untuk tidak ibadah kepada Allah. Malah dipakai untuk memperlihatkan diri kepada orang lain. Nih saya, nih orang kaya nih. Di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Rugi dia. Untuk apa punya ilmu? Ilmunya itu untuk kesombongan. Untuk apa punya jabatan? Jabatannya itu kesombongan. Di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka perjalanan hidup di dunia ini memang luar biasa hari ini. Ya. Disebutnya kan hari ini kan zaman fitnah. Yang benar disalahkan, yang salah dibenar-benarkan. Inilah yang akan kita rasakan hari ini. Tetapi ini di mata Allah itu hanya sedikit. Dunia itu kan kecil. Ya. Wal akhiratu khairun. Akhirat itu lebih bagus. Wa abqa dan abadi. Tetapi karena memang perjalanan hidup ini kan kita punya dua musuh yang sangat luar biasa. Satu musuh yang kita miliki itu siapa? Setan laknatullah, jin ya. Karena kita kan Nabi Adam itu bermusuhan dengan setan. Itu panjang ceritanya kan sampai dari mulai diturunkannya Nabi Adam dari surga. Itu musuh yang paling setia mengabadi itu. Senantiasa mencari celah sampai-sampai kan ya Allah, karena saya sudah dikutuk oleh Engkau, karena disebabkan oleh Adam, berilah saya kesempatan untuk menyeret seluruh anak Bani Adam. Kata Allah apa? Silahkan. Maka apa? Saya akan seret dari arah belakang, saya seret dari arah depan, seret dari arah samping, seret dari arah samping kanan, samping kiri. Allahu Akbar. Jadi di berbagai jurusan kita akan digoda oleh setan. Maka tidak heran kan orang pintar ya, orang pintar terpeleset dengan ilmunya. Kiai terpeleset dengan agamanya ya. Orang harta terpeleset dengan hartanya. Allahu Akbar. Betapa beratnya kita hidup di dunia ini. Maka kata Allah apa? Hanya satu yang tidak bisa. Hanya satu orang yang tidak bisa tergoda oleh itu semua. Siapa? Orang-orang yang mukhlisina lahudina. Orang-orang yang ikhlas. Bekerja ikhlas. Dakwah ikhlas. Ke masjid ikhlas. Ya. Apapun itu dalam keadaan inilah orang-orang yang tidak akan pernah tergoda oleh setan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kita melihat banyak ulama-ulama yang terpeleset. Ulama hebat. Ting jara rungkel. Karena apa, Pak? Setan itu ceritanya dulu kan makhluk yang taat kepada Allah. Luar biasa setan itu. Sebelum jadi setan, iblis itu dulunya namanya Ajajil. Itu hampir 80.000 tahun dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Urang mah hirup bagi sakit sabaraha tahun ngabdi ka Allah, ngabdi ge duka ibadah urang. Eta Ajajil 80.000 tahun. Allah. Hartosna naon? Dekat dengan Allah.
Maka tidak heran para ulama, ahli-ahli di dalam sejarah banyak yang terpeleset. Dina TV kan entah dina dosen, guru agama, terpeleset. Akhirnya dia jadi penyebar agama nu sejen. Pak. Allah Akbar. Kenapa? Setan itu luar biasa. Dan setan itu urang teu kagoda tina harta, tina anu. Teu kagoda tina anu. Kadang-kadang dari anak, dari istri, dari tetangga, dari teman. Itu setan. Hari ini tidak berhasil, besok. Besok tidak berhasil, besok lagi. Besok lagi tidak besok. Allahu Akbar. Itu makhluk yang paling taat menggoda manusia. Ini harus kita sadari. Artinya apa? Memang kedekatan diri kepada Allah itulah. Makanya ada 2 jurusan yang tidak pernah dan tidak akan diusik. Yang pertama adalah jurusan atas. Yang kedua jurusan bawah. Jurusan bawah artosnya apa? Selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Sujud ke Allah. Maka Allah akan memberikan perlindungan. Yang kedua yaitu jurusan atas. Jurusan atas itu selalu minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemargi gitu hadirin rahimakumullah. Inilah perjalanan yang penuh dengan luar biasa. Sesudah kehidupan apa perjalanan kita? Amwatan. Mati. Maut. Ini babakan kehidupan yang sebenar-benarnya. Sebab mati itu adalah satu peristiwa di mana seluruh kenikmatan dunia itu akan dicabut. Maka ketika orang ditanya, kapan dia siap mati? Hampir semua orang mengatakan, belum siap. Geus aki-aki geus barodas, iraha can siap. Karena takut Pak kematian itu. Karena akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Berpisah dengan apa yang kita miliki. Berpisah dengan kenikmatan duniawi. Makanya hampir semua orang tidak siap. Makanya kan maut ngadadaknya. Maut sadaya ge ngadadak maut anu dipersiapkeun. Ya. Allahu Akbar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu akan disempurnakanlah amal-amal kita. Maksudnya apa? Urang sholat kan sahurna barang siapa yang sholat subuh sunat subuh itu bagaikan orang yang mendapatkan dunia dan seisinya. Mana? Dekat tinggal. Laras Paji. Sing saja anu berbuat kebaikan diberi pahala. Mana pahala? Dekat tinggal. Karena hidup ini adalah ujian. Baru ketika meninggal, maut, maka pahala-pahala itu akan berwujud. Sesuatu yang akan menolong kita. Tah ieu nu jalma teu arapaleun teh. Coba lamun ayeuna jalma nu tara salat digebugan ku malaikat. Saya yakin semuanya akan masuk ke masjid. Sieun digebugan. Tena kan nu tara salat, nu tara berbuat kebaikan. Sarua we jeung sok salat. Besok sholat seuri, nutara sholat komo biasanya lebih seurina lebih tarik. Karena hidup aja. Nah, ketika kematian ini akan berwujud seluruh amal kebaikan kita. Jadi tadi yang dikatakan Allah akan menyempurnakan amal-amal kita. Dan inilah yang teu bayang, Pak. Kan mati itu seperti mimpi, Pak. Jadi jalmi anu maut itu seperti mimpi. Nuju diibakan, nuju di sholat, mimpi Pak. Karosna naon? Eta dina keterangan kan. Karosna eta ketika ditinggalkan dikubur, terus dikubur ditinggalkan sampai langkah kakina ge trok
Terok, di luhur teh baru sadar. Allah. Orang kadang-kadang menuju tengah wengi ujug pareum listrik soak we. Buru-buru goreja udah di alam kubur. Ka mana? Begitu sadar orang sanu nulungan. Allah, moal aya nulungan kecuali amal. Tah di dinya. Allahu Akbar. Ini nu mengerikan kematian. Pangnapan teh saur Rasulullah, barang siapa yang orang yang banyak mengingat kematian itu orang yang baik. Sebab ujung-ujungnya jalan teh paeh. Milarian harta sampai cukup bahas jamak kolot mau suku dijieun hulu dijieun suku keraon. Ari dahar mah anggar sapiring. Terus, maka apa? Jadikan harta kita, jadikan ilmu kita. Tadi di surat Al-Qasas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansha nasibaka minad dunya. Surah Allah pek jadikeun naon-naon anu tos dipasihkeun kenikmatan-kenikmatan ka anjeun janten ke naon? Jantenkeun kanggo bekal hirup di akhirat. Gaduh kesehatan, anggo eta kesehatan kanggo naon? Kanggo berbuat kebaikan. Gaduh ilmu, jantenkeun kanggo kebaikan. Gaduh harta, gaduh jabatan, sadayana. Kan upami urang di taros, naon Allah entos dipasikeun ku Allah ka urang. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Upami di urang ngemut-ngemut kenikmatan-kenikmatan dipasikeun ku Allah ka urang, moal tiasa dietang. Begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka di surat Ibrahim, wa'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Dan kenikmatan-kenikmatan otos dipasihkeun ka urang teh kudu ku urang disyukuran. Disyukuran teh nyaeta menempatkan posisina anu leres. Gaduh harta diangge kana amal soleh. Gaduh ilmu diganggo amal soleh. Gaduh kesehatan dianggo kanggo amal soleh ibadah. Emut hadis anu igdani khomsan qabla khomsin. Ya. Itu kan diantawisna ingat 5 perkara satu acan dongkap 5 perkara. Ya, diantawisna naon? Masa mudamu sebelum masa tua. Kun ngora mah kan gagah ka masjid gitu. Eta sepuh mah gagap ka masjid. Enggo itu geus nyeri segala macam. Beres. Mang pemuda. 60 tahun teh muda keneh, Pak. Menurut catatan WHO nu disebat generasi muda 17 tahun sampai 60 tahun. Janten anu masih 60 tahun eta teh generasi muda keneh. Maksudnya jiwana apa muda. Jiwana dari urang mah geus kolot biasa ngora keneh nya. Ningali batur teh budak. Allahu Akbar. Kudan sih, Pak. Kudan. Urang ningali padahal usia tos rada benten karena jiwa memang urang hartosna naon? Urang ngagambarkeun itulah bahwa manusia itu tidak pernah tua. Sok tingali asa ngora keneh, Pak. Anu tua teh naon? Anu tua teh fisik. Ye sebarodas, rambut geus barodas, terus naon? Waos terus raragragan. Kalau Pak Haji Udan makan karena daharan daging rontok leres, Pak Haji. Ya. Tapi jiwa nama tidak pernah tua. Karena apa sok? Dalam lamun ku batur disebut kalau teh asa rada ngambek. Geuning teh rada sepuh ngambek eta. Dan memang itu yang disebut abadi. Manusia teh abadi eta di dinya.
Kemargi gitu eta persiapan orang untuk menghadapi masa depan di antawisna kematian. Allahu Akbar. Sahabat tadi disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut. Ya. Jadi rahimakumullah eta perjalanan anu katilu. Perjalanan sabaraha lami sih maut di alam kubur sabaraha lami Pak? Ribuan tahun. Nabi Muhammad dari Nabi Adam sampai akhirnya ribuan tahun Pak. Dina kubur teh aya dua. Nikmat kubur sareng siksa kubur. Nikmat kubur digambarkan nikmat kubur mah sapertos pengantin poho gitu. Nikmat. Siksa kubur disebutna kan dari eta di alam barzah ya. Alam barzah teh hiji alam anu tiasa ningali ka pengker sareng tiasa ningali ka payun. Ningali payun kan tos kagambarkeun pi surgaeun sareng pi narakaeun karena di antawis nikmat kubur sareng siksa kubur. Terus dia sareng ningali ka pengker naon artinya? Ahli kubur teh tiasa ningali keluarga. Allah. Dan rahimakumullah baru alam nu katilu ya teh Yakub dihirupkan kembali. Nah, tapi biasanya kan tos hari kiamatnya, rata tuh. Tadi dina Yakub. Eta anu disebut dibangkitkan, kebangkitan. Tadi bangkitkan teh puncakna manusia dipisahkan dari manusia durjana dan manusia yang soleh. Eta anu disebut yaumi jaja, ya, hari penghisaban. Ini ngeri Pak, ngeri. Kunaon ngeri? So masing-masing engke mah ayeuna mah masih kan aya kolot, aya tetangga, aya babaturan, di ditu mah poho sadaya. Karena naon? Sieun Pak. Kunaon sieun? Lamun papanggih jeung budak sieun naon? Hiji sieun engke dimenta pertanggungjawaban hirup. Pak geuning urang teh geuning tidak ajarkeun agama, engke mah apa ditagih. Geuning urang teh tidak ajar ngaji, ditagih tah ka kolotna. Geuning teh diajarkan salat, ditagih. Tah eta nu sieun teh Pak. Harta engke ditagih, di mana harta? Dipake naon harta? Umur dipake naon umur? Mata dipake naon mata? Summalatus alunna yauma idin anin naim. Allah.